Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda serius ingin menjadi konten kreator yang sukses dan ingin mengembangkan channel sampai menghasilkan dan terus-menerus menghasilkan cuan, pastikan Anda tidak melakukan 5 hal berikut yang bisa menghambat dalam proses mengembangkan channel itu sendiri. Apa 5 hal yang harus Anda hindari ini? Tonton dalam video ini hingga akhir untuk mendapatkan manfaat yang utuh. Yang pertama, memberikan informasi tak berguna. Setiap channel sudah memiliki niche tertentu dengan target audiens tertentu. Namun pada dasarnya, channel Anda bisa saja ditonton oleh siapa saja, bersifat umum karena dipublikasikan, dan memungkinkan itu bukan target Anda yang menonton. Jadi, apa yang Anda sampaikan ini harus benar-benar sesuai dengan niche yang ditampilkan, dan yang perlu diingat, tidak perlu memberikan informasi-informasi yang tidak berguna, seperti misalnya terkait dengan apa keyakinan Anda, agama Anda, kemudian partai politik yang Anda ikuti, misalnya di dalam channel humor, kemudian menyebutkan parpol tertentu yang Anda ikuti, itu sangat tidak bermanfaat. Misalnya pada channel masak-masak, kemudian Anda membahas agama Anda dengan keyakinan Anda, itu juga bisa menyulitkan channel tersebut berkembang. Jadi pastikan yang dibagikan itu yang memang benar-benar sesuai dengan niche dan apa yang ingin disampaikan. Kalau humor, ya kita bagikan humor tanpa menyinggung hal-hal sifatnya pribadi yang tidak berguna dan tidak ada kaitannya dengan channel tersebut. Kecuali kalau memang channel itu ditujukan untuk itu. Kalau ini channel niche-nya tentang keagamaan, membahas agama, membahas keyakinan Anda, itu boleh karena memang niche-nya seperti itu. Atau ini channel tentang parpol tertentu, jika tidak apa-apa ditampilkan. Tapi kalau tidak ada kaitannya sama sekali, itu nanti masuk ke dalam informasi yang tidak berguna, tidak dibutuhkan, bahkan audiens bisa saja malah menjadi tidak suka dengan channel Anda. Yang kedua, terlalu sibuk menanggapi komentar-komentar negatif. Karena di dalam YouTube itu sendiri disediakan kolom untuk berkomentar, dan siapapun bebas untuk berkomentar. Apa isinya itu kita tidak bisa mengendalikan karena audiens atau viewer yang menuliskan. Dan berpotensi ada orang-orang yang menuliskan komentar itu justru akan membuat channel ini dipandang negatif atau konten tersebut dipandang negatif. Tidak perlu sibuk ngurusi tentang itu, karena itu tidak menandakan bahwa channel ini begitu buruk atau video itu begitu buruk. Tidak, bisa saja orang ini merasa tidak senang dengan kreativitas atau keberhasilan orang lain. Abaikan saja. Kalau memang komentarnya negatif dan nanti dampaknya tidak baik untuk video tersebut atau untuk channel tersebut, sebaiknya di-delete. Namun kalau banyak komentar-komentar negatif, ini perlu evaluasi. Kalau hanya 1 atau 2 itu wajar ya, tapi kalau banyak, porsi komentar negatif dengan komentar positifnya itu ternyata lebih besar komentar negatifnya. Ini perlu evaluasi. Ada apa di dalam video ini? Apakah memang kontennya ini memicu orang untuk menjadi benci, untuk menjadi tidak senang? Nah, ini perlu kita evaluasi untuk perbaikan pada membuat konten berikutnya, untuk dihindari munculnya komentar-komentar yang justru akan menjatuhkan channel tersebut. Jadi ada 2 yang kita lakukan ya, kalau dapat komentar negatif, hapus yang pertama. Yang kedua, dihapus, setelah itu dievaluasi, kenapa kok banyak komentar negatif. Yang ketiga, mudah menyerah. Begitu sering mengamati channel-channel atau YouTuber yang sudah sukses, subscribernya sudah ratusan juta, sudah ratusan, bahkan mungkin sudah jutaan, kemudian melihat channelnya sendiri ternyata 1000 saja belum sampai, subscriber belum dapat 1000, belum dapat 2000, mungkin masih ratusan, 100, 200, itu akhirnya putus asa. Berarti saya nggak cocok, berarti saya ini nggak berbakat. Bukan itu. Ini hanya masalah kita mengasah kreativitas dan mengkombinasikan dengan konsistensi. Semakin kita konsisten dan terus membuat kreativitas terhadap konten-konten yang diproduksi berikutnya, ini yang akan membuat channel itu berkembang. Jadi
tidak perlu kita terlalu fokus kepada channel orang lain yang begitu ramai. Apa yang bisa kita lakukan dengan channel ini, dengan kemampuan yang dimiliki, dengan sumber daya yang ada? Kalau nggak ada ya kita menggali, itu lebih bermanfaat, karena membangun channel itu bukan sesuatu yang instan. Untuk membuatnya berkembang dan menghasilkan cuan itu butuh proses. Ibaratnya kita menanam tanaman, dan itu pun kalau tanaman kita ramut, kita rawat, belum tentu juga berbuah kalau jenis tanamannya bukan tanaman yang berbuah, bukan tanaman buah gitu ya. Jadi dia juga tidak akan berbuah. Jadi kita pastikan di awal mau dibawa kemana channel ini sudah ditentukan. Mau kita jadikan ini pohon yang berbuah atau pohon yang sekedar rimbun daunnya, itu silakan ya, tentukan di awal. Dan pastikan selalu semangat, selalu berkreativitas, dan terus menerus upload video. Kalau berhenti, itu yang disebut sebagai kegagalan, menyerah. YouTuber yang berhasil itu, konten kreator yang berhasil, baik nampak wajah atau tidak, mereka berhasil karena terus melakukan usaha, terus berusaha membuat video-video terbaik versi mereka, dan buktinya akhirnya bisa diterima oleh audiens. Yang keempat yang harus dihindari kalau ingin sukses menjadi konten kreator, ada perasaan tidak yakin akan berhasil. Kalau Anda sendiri tidak yakin, maka ini akan membuat semangat membuat video itu semakin menurun dan pastinya akan berhenti. Untuk menumbuhkan keyakinan ini, silakan tonton video-video orang awal bagaimana tahun berapa sehingga bisa berkembang. Ini sudah berjalan berapa tahun, itu rata-rata umumnya tidak dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Ada memang channel yang 1 tahun kemudian sudah mencapai 50 subscriber, 100 subscriber, ada tapi jarang. Umumnya mereka butuh waktu, butuh proses. Saya mengamati sekian banyak channel, ada yang butuh waktu 3 tahun, 4 tahun, itu baru mencapai 100.000 subscriber, dan itu wajar karena berproses ya. Di saat kita yakin, ini yang akan membuat semakin konsisten dalam terus berkarya dan berkreasi membuat video yang berkualitas. Saat keyakinan itu menurun, ya perlu dicas, lihat lagi konten-konten orang, ini dulu dibuatnya tahun berapa, sekarang view-nya berapa, kemudian channel ini sudah berapa lama gitu ya, terus subscriber-nya berapa. Ini akan semakin memotivasi kita. Jangan langsung melihat jumlah subscriber saat ini, melihat punya orang sudah 1 juta subscriber, sudah 500.000, kemudian membandingkan dengan dirinya, ini malah membuat keyakinannya menurun. Jadi pastikan melihat awal uploadnya tahun berapa, kemudian sekarang itu sudah berapa jumlah subscribernya, itu akan menemukan bahwa segala sesuatu itu ada proses, bukan instan. Yang kelima, Anda harus menghindari mengekor channel lain. Mengamati channel lain maksudnya itu inginnya ATM atau ATP, tetapi justru membuat channel ini tidak menarik. Mengamati punya orang lain, kemudian membuat persis tanpa ada kreasi, stylenya juga tidak begitu menarik, lebih bagus yang asli daripada konten Anda. Ini mengekor tetapi tidak memberikan nilai plus. Padahal YouTube itu mencari konten yang unik, yang orang lain itu tidak membagikan, tapi dia membagikan dan menarik. Atau orang lain sudah membagikan, tapi Anda membagikan, membuat videonya lebih kreatif, lebih menarik, lebih inovatif. Itu yang dicari oleh YouTube, yang akan direkomendasikan dan disukai. Maka kalau ingin meng-ATP atau meng-ATN channel lain, konten lain, silakan. Tapi tetap tampilkan dengan style diri Anda supaya menjadi konten yang tetap menarik. Sudah pernah orang upload seperti ini, tetapi begitu melihat Anda, cara Anda menyampaikan, ini mendapat sesuatu yang baru. Padahal informasinya hampir sama, tetapi karena ada sentuhan yang berbeda, mungkin cara menyampaikannya atau mungkin penyajiannya, ya, studionya, ada sesuatu yang berbeda yang membuat konten Anda ini tetap menarik. Jadi tidak murni mengekor dan akhirnya pasif. Oke, sekian sharing saya. Coba cek berapa poin yang sudah Anda hindari, dan ini siap untuk membuat channel Anda lebih berkembang. Jangan dimatikan dulu.
hari ini banyak nyamuknya, gatel. Tangannya gatel. Oke.